Salam Oase, obrolan santai Elsa. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya, Dr. Elsa. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani putri sulung saya kembali. Saya akan ngobrol dengan putri sulung saya terkait perangko ya Kak ya. Ya, ini mengapa kita akan berdiskusi tentang perangko, nanti Nafila yang akan memulainya. Silakan kita langsung ke Nafila. Ya. Silakan Nafila. Salam oase Bunda. Salam oase Nafila. Jadi ini di lemari kaca di rumah itu kakak kira ini awalnya album foto kan, karena mirip bentuknya. Tapi pas dibuka ternyata isinya perangko. Gambar luarnya iya, albumnya kayak beda. Seperti anak-anak sekali. Betul, ya Mickey Mouse ya gitu. Terus apa nih yang yang membuat kakak tertarik dengan album itu? Ya, ketika melihat ada perangko di dalamnya gitu kan? Ya. Nah, setahu kakak kan perangko ini alat pembayaran untuk surat menyurat dulu. Betul, ya. Betul. Nah, kenapa dan bagaimana Bunda bisa memulai mengumpulkan perangko-perangko ini? Baik Kak, ini ceritanya panjang. Kalau cerita panjang seperti yang dulu-dulu ya, cerita kita selalu panjang ya. Awalnya seperti ini, ketika Bunda waktu itu memulainya kelas 5 SD. Wah, lama sekali. Sudah lama sekali memang. Ini memang albumnya kalau kan lihat sudah ada sobek-sobekan gitu kan. Ini memang sudah lama. Bunda dari kelas 5 SD tertarik untuk mengumpulkan perangko ini. Ada dua alasan di sini sebenarnya. Yang pertama waktu itu Bunda berpikir, dengan mengumpulkan perangko di situ Bunda terlatih untuk sabar. Ya, mengapa katakan sabar kan? Di sini kakak lihat ya. Nah, ini menyusun perangko ini kan harus memasukkan ke supaya bagian tidak sobek ya. Ya, bagian-bagian yang kecil seperti ini. Terus perangko-perangko yang kita dapatkan, kita kumpulkan itu kan harus dirapikan dulu, jangan sampai sobek. Di situ kan Bunda terlatih untuk sabar, teliti. Jadi Bunda memang menghabiskan hari selain belajar ya merawat perangko Bunda gitu kan. Ya. Nah, selain itu Bunda juga kemudian membaca sejarah dari perangko ini yang membuat Bunda tertarik gitu kan. Ini kan memulai satu era baru. Ya. Ketika guru reformis di Inggris yaitu Rowland Hill itu mengenalkan perangko untuk sistem pembayaran surat menyurat gitu. Nah, ini menandakan perubahan satu era sehingga orang kemudian berkirim surat untuk menyampaikan pesan, berkirim kabar dan segala macam seperti itu Kak. Jadi kakak Bunda jadi tertarik dengan ini gitu. Selain tadi melatih kesabaran, ketelatenan gitu kan. Kemudian itu mengasihkan sebenarnya. Kalau Bunda ya, itu sangat mengasihkan. Harus memasukkan perangko dengan capitnya sendiri. Iya, dia kan pakai capit ada khusus alatnya. gitu kan. Dan perangko itu kan ada gerigi-geriginya dan bagaimana geriginya itu tidak sobek. Nah, itu bagaimana memasukkannya itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bunda seperti itu. Kalau tidak salah nama orang yang mengumpulkan perangko ini Filateli ya? Ya, betul. Ini kan orang yang kemudian mengumpulkan perangko sebagai hobi. Betul, ya kan? Itu Filateli. Bagi anak-anak sekarang itu kan sudah tidak dikenal lagi ya, agak asing ya. Betul. Gitu Kak. Nah, ini kan dilihat-lihat ada berbagai macam ya perangkonya. Bahkan ada yang dari luar negeri. Betul. Nah, itu bagaimana Bunda cara mendapatkan perangkonya? Karena kan susah ya pasti dari luar negeri gitu. Betul. Nah, itu gimana? Nah, itu tadi kan alasan Bunda udah menyampaikan kesabaran, ketelatenan Bunda, betul. Bunda mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu sebenarnya dengan cara mengumpulkan perangko ini, Bunda mendapatkan teman baru Kak. Bisa? Ya, karena apa? Dari keinginan Bunda mendapatkan perangko dari luar negeri itu, Bunda mencari teman-teman. Biasanya itu dari majalah-majalah. Terus Bunda lihat
Oh, hobinya surat menyurat, teman pena. Betul. Ya, Sahabat ya. pena. Oh iya, sahabat pena. Iya, sahabat pena. Jadi Bunda melihat, oh ini dari sini, hobinya juga korespondens gitu kan, korespondensi gitu kan. Nah, teman-teman itu yang Bunda kirim surat dari sini. Ini kan melatih Bunda untuk menulis, berkomunikasi secara tulisan gitu ke teman-teman yang ada di luar negeri. Kemudian membuka jaringan Bunda semakin luas. Nah, itu dulu, itu mulai Bunda mengumpulkan perangko yang dari luar negeri itu mulai dari kelas 1 SMP, Kak. Wow. Karena ketika kelas 1 SMP itu Bunda sudah mulai belajar bahasa Inggris dengan intens, kemudian baru bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri seperti itu. Makanya kalau Kakak lihat ada perangko dari Singapura, ada perangko dari Malaysia gitu kan, ada juga yang dari Belanda seperti itu. Berarti Bunda betul-betul surat menyurat ya untuk surat menyurat, betul, surat menyurat. Ada satu kisah kelas 2. Tapi ini bukan teman dari luar negeri, ini teman dari dalam negeri, waktu itu di Sulawesi. Sulawesi, daerahnya Nrekang. Nah, Bunda saking saking inginnya mendapatkan perangko dari Sulawesi itu, karena dia di situ ada rumah tongkonan itu loh. Oh iya. Nah, itu kan ada perangko dari sana. Itu Bunda kirim dia. Wah, dia juga excited kan karena dapat surat dari Bunda gitu kan. Nah, Bunda minta, kalau mau ngirim surat boleh ndak aku minta perangkonya gambar rumah tongkonan gitu. Nah, terus dia bilang, wah agak susah katanya gitu. Makanya sampai sekarang Bunda belum dapat yang tongkonan itu gitu, karena memang susah katanya. Itu kan juga edisi khusus yang rumah-rumah adat itu gitu kan. Ya ndak apa-apa, yang khusus dari sana aja apa. Jadi seperti itu mulai komunikasinya gitu. Itu yang menariknya seperti itu, Kak. Jadi walaupun dengan teman-teman luar negeri, Bunda juga minta perangkonya bisa yang sedikit lucu, unik gitu. Nah, waktu itu teman-teman di luar juga minta kalau di yang khas Indonesia. Iya, yang khas Indonesia. Mereka taunya kan Borobudur, kemudian Bali. Cuma Bunda bilang kalau yang seperti itu kan kita juga punya edisi khusus. Mendapatkan perangko-perangko seperti itu juga kesulitan. Ya, kesulitan. Nanti saya carikan yang bagus lah, yang unik. Bunda bilang seperti itu. Nah, untuk yang di dalam, terutama perangko yang luar, itu Bunda datang ke pasar-pasar yang menjual barang-barang kuno itu loh, Kak. Pasar loak. Iya, pasar loak seperti itu. Nah, itu ada yang menjual perangko kuno. Nah, disitulah Bunda memilih-milih perangko kuno. Ya, memang sih bagi sebagian anak-anak di zaman Bunda itu juga hal yang aneh sih gitu, karena mengumpulkan seperti ini tidak kan banyak juga orang ya, yang betul, tidak banyak yang melakukan, karena ini. Bagi orang yang tidak telaten itu kan membosankan ya. Kenapa sih harus masukkan perangko? Ribet. Iya, gitu kan? Betul. Nah, seperti itu. Jadi gitu sebenarnya mengumpulkan perangko ini selain mengumpulkan perangko, tapi dengan proses surat menyurat kita juga mendapatkan teman, betul, jaringan kita semakin luas, bahkan tidak hanya dalam negeri, iya, tapi di bisa luar dari negeri. luar negeri juga. Betul, itu kesenangan tersendiri, Kak, ketika menerima surat terus kita mencari perangkonya, kita membuka perangko dengan pelan-pelan supaya tidak sobek kan. Nah, seperti itu. Sayang sekali, tapi sekarang sudah jarang ya yang surat tahu menyurat. Enggak, Kakak, kenapa sekarang sudah sangat jarang? Kenapa? Oh, karena sosial media pasti. Bisa jadi, betul seperti itu. Karena sosial media, kalau Bunda lihat, orang kemudian melupakan surat menyurat ini dan menganggap penggunaan sosial media itu lebih praktis. Ya, karena zaman sekarang ini juga nggak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun sudah punya memiliki sosial media sendiri gitu kan. Tapi ini ada tapinya. Kalau menurut Bunda ya. Ketika kita bersosial media, kita menyampaikan sesuatu tanpa kita pikir kadang-kadang, ya kan? Ya, ceplas-ceplos lah. Ya, ceplas-ceplos. Anak sekarang kan ceplas-ceplos gitu kan. Tapi ketika kita menggunakan proses korespondensi surat menyurat seperti ini, di sini melatih kita untuk berkomunikasi secara baik dan benar. Mengapa Bunda bilang katakan seperti itu? Ketika kita akan mengirim surat, pasti kita memikirkan apa nih kata yang terbaik, tidak menyinggung perasaannya, karena ketika surat sudah terkirim tidak bisa dihapus. Beda dengan sosial media sekarang kan,
Dihapus pesannya, iya, kalau salah sudah kata, gitu sudah merasa marah temannya itu langsung dihapus, hilang gitu kan. Nah ini kan tidak melatih apa ya, sense sense dalam berkomunikasi. Betul. Nah ketika berkorespondensi itu kan kita punya sense korespondensi yang cukup baik ya. Kita harus memikirkan kalau saya ngomong gini bagaimana benar, perasaan ya, orang yang menerima, betul nggak gitu kan. Betul, seperti itu. Nah itu kan tidak bisa dihapus gitu Kak. Dan sebenarnya sepertinya menyenangkan ya mengumumkan perangko ini, karena kan perangko ini ada berbagai jenisnya. Betul. Dan kayaknya kalau dilihat-lihat setiap melihat perangko bunda ini ada yang misalnya series khusus seperti kalau ada acara-acara tertentu. Betul. Iya, ini kalau Kakak lihat di sini ada yang seri apa? Ini hewan khas Indonesia. Ya, ini yang Bunda bilang tadi, rumah tradisional. Makanya Bunda minta tongkonan, tapi seri khusus ini kan susah ya mendapatkannya. Kemudian binatang khas satu daerah, ini Singapura dengan kepiknya. Nah, jadi selain itu kita juga mendapat informasi sebenarnya Kak. Apa yang khas dari suatu daerah gitu kan. Nah, kalau di Malaysia dulu bunga kembang sepatu jadi khas Malaysia. Nah, seperti itu. Jadi dari perangko ini banyak yang dipelajari. Makanya Bunda kan pernah Kakak bilang, Bunda kok kesannya banyak tahu gitu kan. Ya sebenarnya belajarnya juga dari perangko hal ini gitu. Iya, jadi dari seri khusus tadi, rumah adat. Jadi Bunda kan baca dulu, rumah adat ini dari sini, rumah adat ini dari sini. Terus dari perangko kan kelihatan, oh iya rumah adat ini seperti ini. Oh Malaysia bunga khasnya kembang sepatu gitu. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari mana saja kan, tidak harus textbook. Betul, tidak harus. Bahkan dari perangko saja kita bisa belajar rumah tradisional. Iya, dan juga yang paling penting sebenarnya belajar berkomunikasi sebenarnya kan. Iya, kalau dengan yang luar negeri kan melatih bahasa Inggris juga. Betul, tidak perlu harus textbook ya, menghafal kosakata, tidak. Tetapi dari kita mengirim surat itu sebenarnya kalaupun ada yang keliru, dan kalau sudah terbiasa itu kan juga semakin mudah dalam berkomunikasi. Betul. Itu sebenarnya. Nah, ketika nanti terkirim surat atau berkirim surat dengan teman, ada yang keliru bahasa kita, mereka dengan senang hati akan mengoreksi loh. Nah, di situ kita akan tahu, oh ini ternyata salah, keliru juga ya. Nah, itu. Jadi guru itu bisa siapa saja, belajar itu di mana saja, gitu. kapan saja, di mana saja, dan dari media apapun. Iya, dan metode apa saja. Iya, betul Kak. Nah, tahu tidak Kak, ketika sosial media semakin masif. Nah, era ini kan era digital ya sekarang ini. Masuk. Kita sudah dan pembelajaran juga diarahkan ke era digital. Nah, ini semakin membuat posisi proses surat menyurat ini akan terpinggirkan. Dan tidak tertutup kemungkinan, mungkin Kakak pernah mendengar ya Pak Pos. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris masih sering dulu postman gitu kan. Kemudian post office, kita mengenal kosakata seperti itu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan 5 tahun ke depan, ketika digitalisasi itu semakin masif, kata-kata itu akan hilang. Dia akan menjadi kata-kata arkaik. Dalam bahasa dalam kajian sedikit ilmiah ya, linguistik, itu memang bahasa-bahasa itu hilang karena faktor latar belakang sosial. Dilupakan. Betul, tidak lagi digunakan karena gitu. Tidak kan digunakan itu. Betul jadi Kak. Dilupakan. Iya, gitu. Ini Kakak jadi tertarik nggak ngumpulin perangko? Tapi gimana ngumpulin perangko ya Kak ya? Iya, udah susah kan. Sudah susah, benar. Dulu saja susah, apalagi sekarang. Iya, betul. Bunda terakhir mengumpulkan perangko ketika mengikuti seminar di Malaysia. Jadi waktu itu Bunda tidak bisa mengikuti full dan makalahnya dikirim sama bersamaan dengan CD. Nah, perangkonya Bunda Bunda lihat gitu kan. Langsung Bunda ini selamatkan dulu perangkonya gitu. Masih inilah untuk perangko gitu Bunda sampai sekarang. Kalau masih ada kesempatan dikumpulin kalau masih ada yang ngirim dengan perangko dengan senang hati gitu kan. Nah, juga dulu ada kartu pos. Jadi tidak lewat surat, ada kartu pos selembar saja Kak dulu. Jadi postcard itu.
itu juga ada teman-teman yang mengumpulkan postcard karena Itu apa, berisi gambar? berisi gambar. Kalau misalnya postcard dari Inggris itu Big Ben misalnya, kalau dari Prancis gitu kan, Menara Eiffel. nah, ya seperti itu Kak. Jadi kalau dari Belanda nanti ada kincir Wah, angirnya, menarik sekali. kalau dari Amerika daun mapelnya Ya, gitu. betul. Jadi memang yang khas-khas itu namanya postcard. Ada juga teman-teman Bunda yang mengumpulkan kartu pos seperti itu, postcard itu gitu. Menarik sekali ini obrolannya. Gimana Kak? Melihat perangko ini, apa yang terbayang oleh Kakak ini? Bunda kembalikan ke Kakak sekarang ini. Ya menarik sekali loh ini sebenarnya. Cuman ya itu sayang gitu kan. Karena sekarang kan jarang, bahkan hampir mungkin nggak ada yang surat menyurat lagi. Betul, ya kan? betul. Bahkan mungkin perangko itu sekarang apa jumlahnya sudah sedikit. Sangat-sangat sedikit. Nah, Memang itu. era digital ini memudahkan kita ya, memudahkan Satu kita. sisi Satu sisi memudahkan. memudahkan. Tetapi di sisi lain Hal-hal sederhana seperti ini hilang. tapi yang sebenarnya sangat bermanfaat jadi mulai dilupakan. Betul. Tapi, nah ini ada tapinya lagi. Ketika kita masuk ke era digital, tentu kita juga harus mempelajari. Iya betul. Seperti ketika mungkin dulu di zaman perubahan masuk ke era penggunaan perangko ini, orang ngapain sih harus pakai perangko? Yeah. Nah seperti itu kan, ngapain sih harus masuk digital? Tetapi ketika kita masuk dengan utuh dalam tanda petik, kita menemukan sesuatu yang baru, luar biasa seperti itu, dan tidak tertutup kemungkinan dengan era digital ini ada hal baru yang mungkin nanti bisa kakak, dikembangkan. iya bisa kakak kembangkan, bisa mungkin menjadi kesenangan tersendiri nantinya gitu kan, tidak ada yang tidak mungkin gitu loh Kak, seperti itu. Karena bisa jadi kan orang dulu sebelum mengenal perangko, kemudian mengenal perangko, ngapain sih harus pakai perangko? Nah gitu. Apa gunanya? Apa gunanya gitu kan? Dulu kan pakai merpati ya, ngirim pesan kan melalui merpati gitu kan. Merpati itu memang ada ngirim pesan di kakinya untuk berkirim pesan. Nah kan bisa dengan merpati. Tetapi kemudian orang setelah melihat, merasakan, ya, wah mudah. Gitu kan. Kemudian orang yang di luar tempat mereka pun yang jauh bisa berkirim pesan gitu. Nah sekarang era digital, batas ruang dan waktu kan tidak ada lagi, batas-batas negara pun sudah tidak ada gitu kan. Nah ini kan jadi tantangan baru sih sebenarnya gitu. Inilah yang generasi kakak, generasi betul. kakak dan adik-adik nanti kedepannya seperti apa gitu Kak. Masih ada Kak? Udah. Ini cukup. menarik loh. Karena lama sih memang dari kelas 5 SD sampai sekarang masih tertarik Bunda kalau menemukan perangko-perangko gitu kan. Ini ada perangko Soekarno, presiden pertama. Edisi presiden. Iya, edisi presiden, dan Soekarno kan susah juga dicari gitu kan, dan edisi khusus juga susah. Banyak, Mungkin Kakak pernah lihat film Upin Ipin ya? Nah, Kak Ros itu kehilangan edisi bunga. Itu memang nangisnya tuh bisa ini Kak, karena kalau edisi itu susahnya. Betul, karena kalau edisi itu memang batas waktu munculnya perangko itu terbatas gitu. Jadi wah sedih kali kalau hilang gitu. Iya, tidak apa-apa. Ini kan ya kita ke depan mungkin bisa mengumpulkan bareng. Mungkin nanti juga kita akan menemukan bersama manfaat dari era digital ini. Sama ketika orang kemudian menemukan manfaat dari era surat menyurat menggunakan perangko, gitu kan. Bisa jadi mungkin nanti kita mengumpulkan apa kek gitu kan. Semoga. Kan tidak tertutup kemungkinan kan gitu. Masih ada Kak, silakan. Kayaknya udah. Sudah ya? Udah menarik ini. Iya, ini luar biasa memang. Banyak ya, ini mudah-mudahan informasinya. jadi apa, ada manfaat untuk Kakak. Jadi Kakak tahu gitu kan ke depan. Oh, nanti saya kalau misalnya ini jadi pembelajaran ke depannya seperti apa gitu. Gitu ya Kak ya? Baik, sahabat Oase, itu obrolan saya bersama putri sulung saya Nafila tentang perangko dan kegemaran atau hobi mengumpulkan perangko, sampai kita bercerita tentang pergantian era satu dengan era berikutnya dari
era surat menyurat ke era digital seperti itu. Mungkin itu obrolan kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada perangko bisa dikasihkan ke saya atau Nabila gitu. Terima kasih. Salam Oase.